Waktu seolah berhenti di lantai 12 Aksara Media. Hanya ada suara kaca yang pecah dan detak jantung yang memekakan telinga. 4 tahun Dara menata hidupnya sebagai ibu tunggal, dan hanya dalam hitungan detik, ia melihatnya. Sebuah bingkai foto kecil, dengan foto mendiang suaminya, Elang, tersembunyi di meja kerja bos barunya yang dermawan, Arka Danuarta. Kenapa foto itu ada di sana? Lebih misterius lagi, Wina, sepupu Dara, bersumpah bahwa Arka adalah seorang monster, sombong yang dijuluki Raja Es sebelum mendirikan Aksara Media. Bagaimana mungkin seorang pria berubah total dari diktator yang kasar menjadi seorang malaikat yang memprioritaskan staf dan menyumbang besar ke proyek sosial suaminya, Rumah Lentera? Apakah Arka benar-benar menjalani penebusan? Ataukah ada kebenaran yang jauh lebih kelam dan menyayat hati di balik kebaikan yang tiba-tiba ini? Bersiaplah, karena kebenaran tentang jantung yang berdetak di dada seorang pria asing ini akan mengubah semua yang Anda tahu tentang cinta dan takdir. Di lantai 12 Aksara Media, Dara Wibowo menarik napas. Bukan untuk menenangkan diri, tapi untuk menyembunyikan kebisingan yang masih bergemuruh di kepalanya. Kebisingan yang telah ia bawa selama 2 tahun terakhir. Ia bukan lagi marketer yang tajam dan bersemangat. Ia hanyalah seorang ibu tunggal, yang tabungan hidupnya kini menipis secepat harga kebutuhan pokok naik. Dinding kaca kantor yang mengilap, memantulkan bayangan blazer abu-abu yang terasa mencekik, adalah penjara sekaligus jalan keluarnya. Ia harus berhasil. Demi Risa dan Rian, si kembar berusia 4 tahun yang masa depannya kini bergantung pada penjualan ide-idenya. Wawancara dimulai. Arka Danuarta, Direktur Utama, adalah anomali korporat. Alih-alih kaku dan dingin, pria akhir 30-an itu menyambutnya dengan kemeja santai dan senyum yang tulus. Dara terkesima melihat Arka menyapa petugas kebersihan dengan nama dan menanyakan kabar istrinya yang sakit. Ini adalah tipe atasan yang tidak pernah ada di dunia marketing yang ia tinggalkan 4 tahun lalu. Wawancara itu terasa seperti diskusi, bukan interogasi. Arka, tanpa ragu, langsung menawarkan posisi itu. "Selamat, Anda diterima," kata Arka, suaranya rendah dan meyakinkan. Saat Arka berbalik ke meja untuk mengambil pena, sikunya menyenggol sesuatu. Prang, sebuah bingkai foto kecil berwarna perak jatuh di atas karpet beludru, kacanya pecah membentuk jaringan retakan seperti sarang laba-laba. Sekejap mata, sebelum tangan Arka yang cepat meraihnya dan menyembunyikan bingkai itu ke dalam laci, Dara melihatnya. Waktu mencair, hanya menyisakan detik-detik yang kaku. Pria di dalam bingkai foto itu adalah Elang, suaminya. Dalam balutan batik coklat tua, yang sering ia kenakan saat mengajar atau saat memberikan bimbingan di Rumah Lentera. Senyumnya, senyum yang sama yang terakhir kali Dara lihat 2 tahun lalu, kini terpampang jelas di meja Direktur Utama Aksara Media. Dara hanya mampu mengangguk, mengucapkan terima kasih hampa. Ia meninggalkan ruangan itu dengan perasaan tercekik. Kenapa? Elang bukanlah figur publik. Ia hanya seorang guru dan idealis sosial. Malam itu, dalam pertemuan keluarga, Dara mencoba mencari petunjuk. Ia bertanya pada Wina, sepupunya yang bekerja di agensi kompetitor. "Arka Danuarta?" "Oh, sang Raja Es," ejek Wina, tawanya tajam dan sinis. "Aku pernah kerja di bawahnya 8 tahun lalu. Sombong, pemarah, diktator. Terlambat 5 menit, maki-makian di depan umum. Kami semua membencinya. Perubahan drastis seperti itu, dia pasti sudah menukar jiwanya." Perkataan Wina, yang kontrasnya begitu mencolok dengan sosok Arka yang baru dikenalnya, semakin memperdalam jurang misteri. Perubahan karakter dari monster ke malaikat dalam waktu kurang dari 1 dekade itu tidak wajar. Itu tidak mungkin terjadi tanpa alasan yang mengguncang dunia. Babak baru telah dimulai, dan pemicunya adalah sebuah bingkai foto yang retak. Dara resmi bekerja di Aksara Media. Dia beradaptasi dengan kecepatan yang mengagumkan, kecerdasannya yang tertahan selama bertahun-tahun kini meledak kembali. Namun, di balik spreadsheet dan strategi marketing yang canggih, obsesinya pada Arka Danuarta, atau lebih tepatnya pada jantung misteri yang tersembunyi di dalam lacinya, semakin akut. Arka memang bos yang sempurna, terlalu sempurna. Ia memberikan fleksibilitas jadwal, selalu mengingatkan Dara untuk pulang tepat waktu, dan bahkan sesekali menanyakan kabar Risa dan Rian. Sikapnya itu terasa seperti lapisan gula pada pil pahit.
Apakah kebaikan Arka tulus? Ataukah itu adalah kepura-puraan yang dibuat-buat, disiapkan secara khusus untuk menutupi masa lalu yang brutal? Suatu sore, saat menyusun laporan keuangan untuk rapat Dewan Direksi, Dara menemukan rincian pos pengeluaran donasi perusahaan. Ada beberapa nama, namun satu yang membuatnya tercekat, Rumah Lentera. Proyek sosial yang didirikan dan dikelola oleh Elang. Bukan hanya donasi sekali, melainkan aliran dana yang sangat besar dan teratur, setiap bulannya. Jauh melebihi jumlah yang disumbangkan donatur lain. Arka bukan hanya teman atau sukarelawan biasa. Tindakannya menunjukkan dedikasi yang mendalam, dedikasi yang sama persis yang pernah Dara benci dari Elang. Mengingat Elang, ingatan yang lebih gelap menyeruak. Rahasia berlapis darah. Malam sebelum kecelakaan itu, mereka bertengkar hebat. Elang bersikeras mengalokasikan seluruh uang cadangan untuk membeli 500 buku baru bagi Rumah Lentera. Dara, dengan air mata dan frustrasi, menuduhnya, "Kamu lebih mencintai idealisme kotormu itu daripada masa depan anak-anakmu. Kami hanya pilihan kedua. Kamu tidak bertanggung jawab." Elang pergi dengan marah, membawa buku-buku itu. Kecelakaan tragis itu terjadi di tengah perjalanan. Dara telah hidup selama 2 tahun dengan keyakinan pahit, bahwa kata-kata terakhirnya yang kejam telah mendorong Elang keluar ke jalanan malam itu. Kini, Arka, pria yang dulu seorang monster, yang kini bersikap layaknya seorang malaikat, dan menyalurkan donasi besar kepada Rumah Lentera, adalah cerminan hidup dari idealisme yang sama persis yang telah merenggut suaminya. Bagi Dara, rasanya seperti Elang kembali, tetapi dalam tubuh musuh. Kontroversi moral membuncah. Apakah ia akan menghukum Arka karena membawa warisan Elang? Atau ia harus mendukung Arka demi menebus kesalahan kata-kata terakhirnya pada sang suami? Tekad baja Dara sudah bulat. Ia harus menghadapinya. Ia tidak bisa lagi hidup dalam teka-teki. Ia mengetuk pintu ruang kerja Arka. Ia tidak lagi mencari kebenaran, ia mencari pengampunan. "Ini tentang foto di meja Bapak yang tidak sengaja Bapak jatuhkan," ujar Dara, suaranya bergetar tetapi tegas. "Dan laporan donasi ke Rumah Lentera. Pria di foto itu adalah Elang Wibowo, suami saya." Wajah Arka Danwarta seketika pucat pasi, seperti kanvas yang baru dicuci. Ia menatap Dara, lalu perlahan menarik keluar bingkai foto perak yang retak itu dari lacinya dan meletakkannya di atas meja, di antara mereka. "Saya tahu hari ini akan datang," Arka berbisik, nadanya begitu rendah hingga nyaris tak terdengar. "Ada 2 Arka yang berbeda, Dara. Biarkan saya menceritakan tentang Arka yang mati." Arka memulai ceritanya. Ia menceritakan bagaimana Arka yang lama, si Raja Es yang sombong dan gila kerja, adalah seorang pria yang hidup dalam kemarahan dan ambisi buta. Kesuksesan finansial tidak bisa menutupi penyakit jantung langka yang perlahan membunuhnya. Dokter memberinya batas waktu, hanya transplantasi jantung yang bisa menyelamatkannya. Arka si lama bersiap untuk mati, mengutuk nasibnya. "Lalu saya menjalani operasi," lanjut Arka. Suaranya tercekat. "Saya selamat. Pemulihan fisik sangat cepat, tetapi yang paling mengejutkan, jiwa saya berubah total. Kemarahan, egoisme, semua itu terbuang bersama jantung lama saya. Saya mulai melihat dunia dengan rasa syukur. Saya mulai bersepeda, sebuah hobi yang tak pernah saya sentuh, tetapi kini terasa begitu mendesak." Arka yang lama telah mati. Dara mendengarkan, setiap kata terasa seperti es yang menusuk. Ia teringat permintaan tim medis untuk persetujuan donasi organ Elang. Mereka menyebutkan pasien yang sangat membutuhkan, di ambang kematian. "Setelah saya pulih, saya harus tahu," kata Arka, matanya berkaca-kaca. "Siapa malaikat yang memberi saya kesempatan kedua ini?" Melalui jaringan dokter yang saya jangkau secara diam-diam, saya menemukan namanya. Elang Wibowo. Seorang guru yang meninggal saat mengantar donasi buku untuk anak-anak miskin. Dia adalah pahlawan bagi banyak orang. Bagi saya, dia adalah penyelamat hidupku. Arka menyimpan foto itu, bukan untuk memuja, tetapi untuk menjadikannya pengingat harian, bahwa ia harus hidup dengan kebaikan dan kerendahan hati yang diwakilkan oleh Elang. Ia tidak berani menemui Dara dan si kembar, takut kehadirannya hanya akan menjadi penyiksaan, seorang pria yang hidup dengan jantung suaminya. Maka, ia memilih untuk menghormati Elang lewat tindakan sosial,
menyumbang diam-diam ke rumah lentera dan berusaha menjadi pemimpin yang dermawan. Air mata Dara tumpah. Kesedihan atas kehilangan Elang dan keajaiban yang mustahil kini menyatu. Ia meraih bingkai foto itu, membelai kaca yang retak. Detak jantung Elang tidak berhenti. Ia hanya pindah rumah. Ini adalah anugerah teraneh dan paling kejam dalam hidupnya. Pria di hadapannya adalah bukti hidup dari pengorbanan yang ia pertanyakan pada malam terakhir mereka. Kontroversi yang paling dalam telah terungkap. Arka telah mencuri bukan hanya jantung Elang, tetapi juga warisannya, menjadi versi pria yang lebih baik, versi yang mungkin telah diimpikan Dara bagi Elang jika ia tidak begitu terobsesi pada pekerjaannya. Pengungkapan itu menjadi fondasi ikatan yang mendalam, aneh, dan sangat kontroversial. Arka bukan lagi hanya bos. Ia adalah koneksi fisik Dara dengan masa lalu yang tragis. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita tentang Elang, dan mencoba memahami perubahan kepribadian Arka yang fenomenal. Dara sering memperhatikan Arka, mencoba mencari celah. Apakah detak jantung Elang hanya menutupi lapisan Arka yang lama, ataukah itu benar-benar menghapus dirinya yang dulu? Arka sendiri juga bergumul. Ia merasa senang, tetapi ada beban moral yang ia pikul. Apakah ia berhak atas hidup ini? Suatu hari, saat mereka makan siang bersama, membahas strategi marketing rumah lentera, Arka menatap Dara dengan pandangan serius. Dara, proyek ini akan menyerap 80% anggaran kita. Saya tahu ini berisiko, kata Arka, menghela napas. Tiba-tiba, nadanya berubah. Matanya tampak lebih tajam, tegang. Terkadang, idealismu terlalu besar, Dara. Kamu harus ingat bahwa uang ini punya batas. Kamu harus memilih antara ideal dan realitas. Dara terdiam. Jantungnya berdebar, bukan karena ketakutan, tetapi karena ingatan yang dingin. Itu persis kata-kata yang Elang ucapkan saat mereka bertengkar hebat sebelum malam kecelakaan. Elang, sang idealis, pernah menggunakan kata-kata yang sama, merasakan tekanan keuangan yang sama, dan menuduh Dara terlalu pragmatis. Itu adalah sisi gelap Elang yang jarang terlihat, sisi yang ia sembunyikan di balik senyumnya. Kini, Arka, pria yang seharusnya mewakili kebajikan Elang, telah mengulangi ketegangan yang sama, membawa kembali luka lama. Apa yang salah, Pak Arka? Tanya Dara, suaranya nyaris berbisik. Bapak tidak pernah bilang hal seperti itu sebelumnya. Bapak selalu suportif pada visi saya. Arka mengusap wajahnya, tampak terkejut dengan dirinya sendiri. Maafkan saya, Dara. Saya merasa sangat tertekan saat membicarakan angka-angka itu. Itu bukan saya. Itu hanya datang begitu saja. Dara tahu betul apa yang terjadi. Jantung Elang, meskipun memberi Arka kehidupan, juga membawa serta jejak-jejak ingatan emosional dan ketegangan masa lalu. Arka tidak hanya menerima hati yang baik, ia menerima hati yang lelah dan terbebani. Ini adalah inti dari kontroversi itu. Dara tidak hanya menemukan kembali kebaikan suaminya, ia menemukan kembali keresahan suaminya dalam diri pria lain. Rasa takut bercampur dengan ketertarikan yang tak terbantahkan. Dara melihat kebaikan Arka, tetapi di sisi lain, ia melihat bayangan Elang yang marah dan tertekan. Malam itu, saat Arka mengantarnya pulang, Dara tidak bisa menahannya lagi. Ia mendekati Arka dan meletakkan tangannya di dada Arka, tepat di atas jantung yang berdetak. Detaknya berirama normal dan kuat. Namun, bagi Dara, detak itu adalah pengingat konstan bahwa ia mencintai dan dicintai oleh dua pria, yang kini terikat menjadi satu kesatuan yang mustahil. Ia merasakan detak jantung itu, namun juga merasakan getaran ketidakpastian yang menakutkan. Apakah jantung ini akan menuntut pemenuhan keinginan Elang yang belum terselesaikan? Hubungan mereka tidak bisa lagi didefinisikan sebagai bos dan karyawan. Mereka adalah penjaga rahasia satu sama lain, korban takdir yang aneh, dan, yang paling kontroversial, dua orang yang terikat oleh organ tubuh seorang pria yang telah tiada. Titik puncaknya terjadi saat Arka memberanikan diri menemui Risa dan Rian. Awalnya, Arka gugup, takut reaksi anak-anak itu terhadap pria yang membawa jantung ayah mereka. Namun, si kembar segera menyukai Arka. Terutama saat Arka, dengan keahlian bersepeda yang ia dapatkan dari hobi barunya, mengajari mereka mengendarai sepeda roda 3 di taman. Saat Arka menuntun salah satu sepeda, tertawa dengan suara yang lebih ringan daripada tawa yang pernah dimiliki Elang,
Dara melihat Arka yang sebenarnya. Pria penebusan yang tulus, yang berjuang setiap hari untuk menghormati detak jantung di dadanya. Namun, ia juga melihat ikatan yang tak kasat mata. Ikatan yang membuat Dara meragukan moralitas perasaannya sendiri. Apakah aku jatuh cinta pada Arka? Atau pada Elang yang kini memiliki kesempatan kedua untuk menjadi ayah yang lebih stabil secara finansial? Dara tahu jawabannya sangat rumit. Ia tidak mencintai Arka karena ia adalah Arka si direktur utama. Ia mencintainya karena ia adalah Arka Lang, pria yang menyalurkan idealisme suaminya dengan sumber daya yang selalu diinginkan Dara. Ini bukan cinta yang romantis dalam definisi konvensional. Ini adalah simbiosis emosional, sebuah solusi yang memuaskan rasa bersalah Dara dan memberikan Arka penebusan. Arka tidak hanya menjadi bos yang baik, ia menjadi altar hidup bagi mendiang suaminya. Suatu malam, Arka membawa Dara kembali ke kantornya. Ruangan yang pernah menjadi tempat pengungkapan yang menghancurkan. Kali ini, tidak ada lagi keraguan. Arka memegang tangan Dara. Saya tahu apa yang kamu lihat, Dara. Kamu melihat dia dalam diri saya. Saya tidak akan pernah bisa menggantikannya, kata Arka, matanya dipenuhi kejujuran yang menenangkan. Tetapi saya bisa berjanji. Setiap detak jantung yang tersisa adalah milikmu dan anak-anakmu. Saya akan hidup sebagai bukti nyata dari warisan Elang. Izinkan saya menjadi pelindung bagi pahlawan saya. Dara tersenyum, air mata menetes. Ia menyadari kebenaran yang kontroversial. Detak jantung Elang telah menyatukan mereka, memberikan Elang kesempatan untuk menyelesaikan apa yang tidak bisa ia selesaikan, dan memberikan Dara pengampunan. Mereka memulai hubungan. Sebuah babak baru yang didasarkan pada cinta, rasa syukur, dan bayangan permanen seorang pria yang telah tiada. Mereka tahu, setiap kali mereka berdekatan, ada 3 orang di dalam ruangan. Mereka memulai bukan babak baru, tetapi sebuah kelanjutan yang mustahil. Mereka adalah bukti hidup bahwa terkadang, untuk melanjutkan hidup, Anda harus mencintai warisan dari kematian. Kisah Dara dan Arka berakhir dengan sebuah permulaan yang mustahil. Dara menemukan bukan hanya koneksi dengan suaminya yang telah tiada, tetapi juga sosok pelindung dan penebusan di dalam diri Arka. Pria itu kini menjadi bukti hidup dari warisan kebaikan Elang, yang berjuang setiap hari untuk menghormati detak jantung yang memberinya kesempatan kedua. Sebuah ikatan yang kontroversial dan kompleks telah terjalin, di mana cinta, kehilangan, dan pengampunan bersatu. Hikmah terbesar dari kisah ini adalah tentang pengampunan dan penebusan. Kebaikan sejati tidak pernah benar-benar mati, ia hanya menemukan rumah baru. Kisah ini mengajarkan bahwa takdir terkadang menggunakan cara yang paling menyakitkan untuk menyatukan kembali apa yang telah terpisah, dan bahwa setiap orang pantas mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup yang lebih bermakna.